Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, para bapak dan calon bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini tanggal 15 ya sahabat ya, 15 Januari 2002 kita bisa berkumpul kembali untuk mengkaji salah satu ilmu yang cukup penting bagi kita semua, khususnya kepada orang tua ataupun nanti ya calon orang tua, dalam hal mendidik anak, yaitu dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi penulis buku ini. Kita sudah melewati beberapa pertemuan dan beberapa tema. Terakhir, kalau kita masih ingat, kita sudah sampai ke pasal keempat tentang sebab-sebab penyimpangan anak-anak. Ya, jadi dalam pendidikan anak kita mendapatkan banyak kasus anak-anak yang menyimpang, anak-anak yang kalau dalam bahasa kita sering sebut kenakalan remaja. Ya. Nah ini dalam kitab ini dicarikan apa akar permasalahannya, sehingga di sebagian atau sebagian anak mengalami penyimpangan. Yang seharusnya menjadi anak soleh, dia malah menjadi anak toleh, ya, menjadi anak yang tidak soleh. Kemarin ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kefakiran. Ya, jadi yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan pada diri anak-anak adalah kefakiran. Ya, orang tua, keluarga yang fakir membuat segala terbatas, ya, pendidikan terbatas, kebutuhan anak tidak terpenuhi. Akhirnya anak-anak ada yang berkeliaran di jalanan mencari uang, gitu ya, di stopan, gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya dia jauh dari pendidikan, nilai-nilai pendidikan yang dia butuhkan sejak kecil. Yang kedua adalah an-niza wasyiqaq bainal aba wal ummahat, yaitu pertengkaran antara orang tua. Ya. Tentu kita tidak memungkiri bahwa dalam rumah tangga selalu ada ya kesalahpahaman antar suami dan istri, antar ayah dan ibu. Tetapi kalau hal ini tidak terkontrol, ya, misalnya sampai terjadi perselisihan yang mengemuka di hadapan anak-anak, apalagi sampai ada insiden-insiden fisik misalnya, atau kata-kata kasar yang tidak beradab. Nah ini akan menyebabkan pendidikan yang buruk bagi anak-anak. Ya, maka sebaik mungkin sebagai orang tua kita harus menjaga sikap kita di hadapan anak-anak, ya.
Bahkan justru sebaliknya, kita harus sebagai orang tua harus menunjukkan bahwa sebagai suami ditunjukkan bagaimana kita menyayangi istri di hadapan anak-anak. Ya, sebagai istri harus menunjukkan bagaimana kita sebagai istri menghargai dan menghormati dan mencintai suaminya. Ya, karena banyak terjadi, misalnya kenapa ada anak perempuan yang akhirnya tidak suka laki-laki karena dia trauma dengan sikap ayahnya yang sangat kasar kepada ibunya. Akhirnya dia menjadi lesbian. Ya. Atau sebaliknya, ada laki-laki yang tidak suka perempuan, juga sama. Bisa jadi karena dia terlalu tidak mendapatkan nilai-nilai kelelakian dari ayahnya. Dia terlalu dekat dengan ibunya misalnya karena ayahnya kasar. Ya, akhirnya justru dia menjadi seperti perempuan gitu. Ya, nah ini akibat dari perselisihan atau sikap kasar, sikap keras orang tua akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. Yang ketiga, halatut tolak wa ma yushibuha min faqr, ya, min fakir. Yaitu adalah kejadian atau kondisi-kondisi perceraian, ya. Jadi anak-anak yang broken home istilah kita, ya, yang tumbuh dalam keluarga yang pecah, itu dia kehilangan sosok orang tua yang utuh. Ya, karena pada secara psikologis usia perkembangan itu ada waktunya anak perlu dekat dengan ibu. Ada waktunya itu. Kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda nanti. Ada laki-laki yang pada usia sekian harus dekat dengan ibu, usia sekian harus dekat dengan ayah gitu. Demikian kebalikannya, laki-laki usia sekian dekat dengan ibu, sehingga mereka baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan sentuhan, mendapatkan asuhan dari kedua belah pihak, ya, sehingga dia menyadari hakikat dirinya sebagai laki-laki atau perempuan dan menyadari bagaimana harus bersikap kepada lawan jenisnya. Ya, itu kalau si anak yang utuh keluarganya mendapatkan pendidikan dari ayah dan ibunya, porsinya terpenuhi gitu. Nah, ketika anak tumbuh dalam keluarga yang bercerai, imma dia ikut ke ibunya yang akhirnya dia tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya, atau dia ikut ke ayahnya yang dia kehilangan kasih sayang ibunya. Karena bagaimanapun ya mending kalau mendapatkan ayah tiri yang baik, ibu tiri yang baik gitu ya. Tapi kalau tidak, ya malah bisa menambah parah. Makanya kembali bahwa pendidikan anak itu dilandasi dengan kekokohan keluarga. Ya, bisa jadi ada orang yang psikolog misalnya, ya, jago ilmu parenting gitu ya. Tapi kalau keluarganya cerai, ya berarti tetap aja gitu. Jadi ilmu tentang parenting ini sebenarnya tidak sebatas pada hal-hal yang sifat teknis, ya, trik-trik atau kiat-kiat mendidik anak disiplin misalnya. Itu hanya sampulnya lah gitu. Itu hanya pernak-perniknya gitu. Tapi yang paling mendasar adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, keluarga yang memiliki visi pendidikan yang jelas. Maka kemarin dibahas juga tentang agar tidak terjadi perceraian, maka dibahas tentang bagaimana suami dan istri harus menjaga hak-hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga. Ya, maka setiap keluarga harus terus belajar, ya, untuk menjadi
keluarga atau membina keluarga dengan baik dan berkomitmen untuk menjaga keluarga dengan baik. Ya, jangan sampai ada kejadian-kejadian atau sikap-sikap yang berujung kepada rusaknya ikatan rumah tangga. Itu yang kemarin sudah kita bahas, ada 3 poin ya secara rinci. Nah sekarang poin keempat, apa sih yang faktor lain yang menyebabkan anak-anak nakal, anak-anak salah asuhan, anak-anak salah didik, yang akhirnya menjadikan anak-anak nakal, ya kenakalan remaja gitu. Yaitu yang keempat adalah al-faraghu alladzi yatahakkamu fil atfali wal murahiqin, yaitu waktu luang, ya, waktu kosong yang yang dialami oleh anak kecil, terlalu banyak waktu luang, ya. Jadi waktu yang tidak ada kegiatan yang terstruktur, tidak ada kegiatan yang bermanfaat gitu. Ya. Terutama kita ini lagi pandemi ketika anak-anak tidak sekolah gitu ya. Sehari-hari depan TV, depan gadget gitu ya. Keliling sama teman-temannya gitu. Nah, ini kalau dibiarkan sementara kebutuhan anak untuk beraktivitas itu sangat banyak. Ya, kebutuhan anak untuk bermain itu sangat penting karena bagi anak itu main itu adalah tugas. Ya, bermain itu adalah ya tugas mereka, kerja mereka gitu. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa punya pekerjaan, ya bekerja, belajar misalnya. Nah anak itu bermain itu adalah tugas mereka. Nah kalau permainan-permainan itu tidak kita kondisikan, kita tidak atur, ya kita tidak kita biarkan mereka mengisi kekosongan dengan tanpa arah, maka itu akan mengajak mereka, membawa mereka kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, biasanya seperti itu, ya. Maka sebagai orang tua atau sebagai komunitas masyarakat harus harus mampu menciptakan mampu menciptakan kegiatan-kegiatan positif buat anak-anaknya, ya. Harus mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang produktif gitu buat anak-anaknya. Ya, kalau zaman dulu waktu saya SD ya, dari pagi sampai malam itu ya belajar gitu. Pagi sampai zuhur sekolah SD, jam 2 sampai asar sekolah agama, ya maghrib ngaji di masjid gitu ya. Jadi terisi semua itu, ya malam-malam ya pulang isya gitu. Kadang masih ada main sama teman-teman. Nah kalau sekarang kan anak-anak lebih anteng dengan HP-nya. Sementara dalam HP ya segala ada gitu. Dan kita kadang tidak bisa mengontrolnya gitu. Ya, dari YouTube kah, dari Facebook kah gitu. Ya. Nah, maka kalau Islam seperti apa? Maka Islam kemudian banyak hal yang diajarkan atau disarankan, ya, atau diprogramkan secara tidak langsung oleh Islam untuk mengisi waktu luang bagi anak-anak. Di antara yang paling paling penting atau di antara yang penting untuk dipahami oleh kita, yaitu di antara wasilah atau di antara cara Islam mengisi waktu luang anak-anak adalah dengan
waktu ibadah, ya, yaitu sholat di antara yang paling penting. Jadi dengan sholat ini sebenarnya Islam sudah melatih anak-anak untuk mengisi hari-harinya dengan ibadah. Setidaknya 5 kali sehari itu diprogramkan. Ya, maka alhamdulillah saya senang ya ada ayah-ayah yang mendampingi anaknya ke masjid. Ya, walaupun juga ada anak-anak yang rajin ke masjid tapi ayahnya nggak ada gitu. Hanya ribut di sana gitu ya, pas lebaran teriak-teriak gitu. Berbeda kan dengan anak-anak yang didampingi sama ayahnya. Karena dia punya figur yang dia contoh langsung di depannya, yang membimbingnya. Ya. Nah, membiasakan sholat 5 waktu ini juga bagian dari menghilang atau mengobati sebagai cara Islam menyiasati agar anak tidak kosong dalam hari-harinya gitu, waktu-waktunya. Selain itu, memang kebutuhan anak untuk bergerak ya, bergerak beraktivitas sangat-sangat penting gitu. Ya. Maka sholat juga sebagai ibadah jismiyah ya, ibadah jasadiyah itu juga tidak kalah pentingnya ya. Di antara hikmah-hikmah sholat yang mungkin bisa kita kaji adalah bahwa sholat ini adalah bagian dari riyadhah ilzamiyah, bagian dari ibadah wajib, olahraga wajib. Ya. Karena dalam sholat ini ada gerak fisik yang karena kita lakukan berulang-ulang terus maksudnya bilang rutin gitu ya. Jadi tubuh kita bisa lentur gitu. Karena kita kalau habis sakit ya, misalnya habis sakit kemudian sholatnya sambil duduk atau sambil berdiri, pas pertama kali ruku tuh suka kaku gitu ya, kadang nggak bisa ruku gitu ya, karena memang tidak terlatih sekian pekan, misalnya sekian hari tidak ruku, akhirnya rukunya jadi kaku lagi gitu. Atau kita kalau saya lihat misalnya orang-orang barat gitu ya, disuruh duduk sila tuh nggak bisa gitu, duduk iftirash tuh nggak bisa gitu. Kenapa? Karena sendi-sendi mereka kaku, tidak pernah digunakan untuk bersujud gitu. Ya, tanpa kita sadari dengan kita melaksanakan sholat sebenarnya kita sedang melatih setiap sendi-sendi kita untuk terus bergerak dan lentur gitu. Ya, maka boleh dikatakan hikmah sholat itu adalah beribadah, apalagi kita iringi dengan bacaan-bacaan, kemudian dengan mungkin mengatur napas, maksudnya napas itu ya dengan napas yang tenang gitu ya, tumakninah. Ya, orang sering menyebutkan ya, membandingkan antara sholat dengan yoga gitu ya. Mereka sengaja ibadah berolahraga dengan cara yoga, maka tanpa kita ikut-ikutan yoga, kalaupun kita melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, itu akan memiliki efek fisik yang sangat bagus gitu ya. Juga dari sisi peredaran darah misalnya ya, karena kan termasuk ketika kita ruku atau sujud ya. Ya, ketika sujud itu kita membantu darah untuk mencapai ke otak ya, karena darah kan cair ya, zat cair, maka dia mencari jalan yang lebih rendah gitu. Akhirnya kalau kita tidak pernah sujud, maka darah ke otak itu berat untuk sampai ke otak. Dengan sujud kita memberikan jalan untuk darah lebih mudah mencapai otak. Nah, kalau kita banyak sujud, maka darah ke otak akan lebih lancar. Ya, ketika darah lebih lancar, maka itu akan menyehatkan, gitu, kira-kira seperti itu. Akan menyegarkan. Kemudian sholat juga secara langsung membuat kita bersih, ya, karena syarat sholat adalah kita harus berwudu. Dalam wudu ada membasuh tangan, membasuh muka, berkumur-kumur, ya, bersiwak. Jadi dengan sholat ini ya kita diwajibkan secara tidak langsung ya membersihkan tubuh kita sehari 5 kali. Gitu.
Apalagi kalau Jumat harus mandi misalnya, atau ya ketika wajib mandi kita harus mandi. Maka itu di antara hikmah sholat yang kita biasakan, kita rutinkan gitu, dan kita ajarkan kepada anak-anak. Ya. Yang ketiga di antara syarat sholat hikmah itu adalah kaunuha tadriban alal masyi. Ya, itu latihan berjalan. Tapi kalau rumahnya jauh, kalau kita kan sekarang dikit-dikit naik motor ya. Saya dari belakang aja naik motor gitu. Itu memang ada penelitian orang Indonesia itu paling malas jalan. Ya dikit-dikit naik motor aja. Padahal secara kesehatan dianjurkan kita itu berjalan berapa langkah sehari? Idealnya 10.000 langkah. Ya. Ada alatnya, nah kayak jam-jam ini bisa mengukur langkah, atau kita boleh handphone ya, ada ya. Handphone pakai software bisa, kalau kita berjalan itu dia bisa menghitung langkah kita. Nah, kalau kita bisa berjalan sehari 10.000 langkah, maka itu itu akan membantu daya tahan tubuh dan kesehatan kita. Nah, langkah kita, kalau kita malas mengukur langkah menyengajakan diri jalan-jalan gitu ya, setiap subuh jalan kemana gitu, keliling-keliling. Kalau kita setiap sholat 5 kali berjalan terus misalnya, atau ya sambil olahraga kita cari jalan yang berbeda yang agak jauhan misalnya, ya. Atau dalam hadis juga kan dikatakan kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan ada seorang sahabat bertanya Rasul, dia berharap agar rumahnya dekat masjid. Jawab Rasul, kalau kamu tahu bahwa ada kebaikan dalam langkah-langkah dalam sholat, maka kamu akan berharap rumah kamu jauh, gitu ya. Jadi kalau rumahnya dari masjid harusnya ya itu ya beruntung, karena setiap langkah pergi itu menambah kebaikan ya. Pas langkah pulangnya menghapus keburukan. Itu diantara fadilah berjalan menuju masjid. Ya, ketika kita langkah pergi kita menambah kebaikan, langkah pulangnya menghapus keburukan. Nah, dengan demikian aktivitas sholat berjamaah ini akan mengisi kekosongan dan melatih fisik kita, dan ini kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian juga selain sholat, ya aktivitas-aktivitas lain Islam ajarkan untuk anak-anak kita mengisi waktu-waktunya dengan kegiatan yang positif. Ya, ini yang mungkin ya bagi sebagian keluarga ada yang memiliki kemampuan ini gitu ya. Misalnya ya keluarga-keluarga yang homeschooling, ya dia buat di rumahnya istilahnya rundown, ya rundown acara, rundown kegiatan. Jadi dia bikin jadwal dari mulai bangun sampai tidur itu apa aja jadwalnya, jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu ya. Ada jam membaca buku, ada jam bikin prakarya dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mampu sendirian, mungkin selain kita menyekolahkan anak ke sekolah, ya mungkin ada yang diisi dengan kursus-kursus gitu ya, kursus renang, kursus bahasa Inggris dan sebagainya. Itu juga sangat dianjurkan. Walaupun dalam memberikan kursus-kursus ini kita juga harus bijaksana gitu. Artinya kita lihat potensi anak ini di mana. Jangan sampai anak dikursuskan semuanya gitu, sehingga adanya kelelahan malah tidak menikmati. Ya, karena masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka setiap orang tua wajib mengenal potensi anaknya. Sehingga ketika kita berniat atau mengisi waktunya dengan kursus atau pelatihan-pelatihan, kita berikan pelatihan yang sesuai dengan potensi dirinya. Ya, tidak dengan memaksakan. Ya. Udah jelas anaknya tidak jago bahasa.
orang tuanya terus saja maksa dia khusus bahasa Inggris, misalnya bahasa Arab misalnya. Padahal dia memang mungkin potensinya di olahraga gitu. Nah ini bagi orang tua wajib untuk mengenal lebih dalam seperti apa potensi anak-anaknya, sehingga dia bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potensinya, ya. Karena kalau kita tidak tahu, ya tadi bisa jadi salah memberikan salah memberikan kegiatan gitu. Alih-alih dia senang malah dia terbebani gitu, ya. Alih-alih kita mengembangkan potensinya malah kita membuat mereka tambah stres. Ini yang harus kita perhatikan. Maka dalam Islam tentang sholat tadi jelas diperintahkan ya sejak umur 7 tahun. Ya, kita tahu bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak mulai melaksanakan sholat, mulai berkomitmen dengan sholat sejak 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak kalian untuk melaksanakan sholat waktu mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'i asyar. Ya, dan pukul mereka kalau tidak mengerjakannya pada usia 10 tahun. Ya. Artinya sholat yang tadi, aktivitas sholat ini harus kita biasakan sejak 7 tahun. Ya. Kemudian selain sholat juga Islam menyarankan agar orang tua mengajarkan anak-anaknya dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya amarahu bitta'lim lifununil harb. Ya. Kita harus mengajarkan seni bela diri, seni berperang. Kalau zaman dulu berperang, seni bela diri lah kalau sekarang ya. Minimal anak ikut satu jenis bela diri, ya, apakah silat, cimande, cikalong ya, apa? Kalau enggak mungkin karate, taekwondo gitu ya, terserah yang dekat dengan kita yang mudah kita berikan. Atau tifan sufuk ya, tifan fokan, syahrukan surulkan gitu ya, surukan ya, apalah atau ninjitsu ya, dia jadi Naruto gitu ya, sebagainya, supaya anak memiliki kepercayaan diri ya, supaya anak memiliki kemampuan untuk membela dirinya ya. Wal furusiyah ya, kemampuan atau seni menunggang kuda ya, walaupun kita masih jarang gitu ya, pelatihan atau apa istilahnya ya, tempat berlatih kuda gitu di sini yang berpacu atau ya berlatih naik kuda gitu. Paling di MGT ya 10.000 gitu sekeliling gitu ya. Ada kalau nggak salah di jalan mau ke arah mana, ke arah Cilengsi itu ada Ar-Rahmah apa gitu nggak salah. Situ ada tempat melatih kuda. Istilah stabel ya. Nah, kemudian wasibahah atau berenang ya. Kita harus memastikan anak-anak ini bisa berenang ya, minimal gaya kodok lah, satu lah. Jadi jangan gaya batu. Ini kalau ada kejadian apa gitu dia bisa tahu gerakan untuk berenang gitu. Ya.
Ya, kalau berenang sudah banyak lah ya kolam renang. Ya. Jadi kita punya kewajiban selain mengajarkan sholat, mengajarkan anak berenang. Ini agar jadi renang itu bukan renang main air ya, apa namanya water park, ya yang main air kejebur ada apa ember jatuh, itu bukan berenang kayak gitu. Berenang yang ya bisa berenang gitu, ketika kejebur maju kita renangnya, bukan hanya diam goyang-goyang ya. Atau gaya bebas, ya minimal 2 lah, gaya bebas sama gaya katak. Kalau saya rasakan yang lebih ringan ya gaya katak gitu ya. Jadi kita bisa santai gitu. Kalau gaya itu kan suka capek gerakannya. Ya. Ya kalau kita dulu di kampung ya belajarnya di sungai gitu ya. Di apa namanya? Ya di sungai gitu. Nah, sekarang kan anak-anak ya di kota seperti kita mungkin di kolam renang. Ya kalau perlu ya kita kursuskan gitu, terutama yang laki-laki. Kalau perempuan juga, tapi perempuan lebih baik sejak kecil gitu ya, supaya nanti kan biasanya yang latih laki-laki. Kalau anak perempuannya udah keburu gede, ya kita juga risih gitu ya, anak-anak dilatih. Tapi memang harus juga teliti memilih pelatihnya, dan kita kalau anak perempuan harus terus diawasi ketika melatihannya. Mumpung anak belum balik, ya anak masih belum balik, berarti kan masih bisa dilatih oleh pelatih yang profesional. Wal qafaz wal musara'ah. Nah, ini tadi bela diri ya. Dilatih untuk sparring gitu ya, untuk gulat gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini terutama laki-laki dia memang ada potensi untuk itu gitu ya. Jadi secara fitrah anak laki itu ya ingin apa ya, kalau bahasa Sunda itu kalau kambing itu ada gatel tanduknya gitu ya. Ingin gini-gini gitu. Makanya kalau kita tidak arahkan, tidak kita salurkan, ya bisa jadi ya tidak tersalurkan, akhirnya mereka berantem gitu ya. Tapi kalau tersalurkan, mudah-mudahan justru akan melatih mereka untuk bisa menambah kepercayaan diri, menambah kemampuan skill untuk membela diri dan sebagainya. Ya. Kemudian selain fisik juga wa taujihihi al-walada fi isghali firaghihi bil mutala'atil hadifah. Ya dengan mutalaah ini ya dengan belajar, dengan mungkin membaca gitu ya. Kalau di Jepang itu kenapa Jepang maju, diantaranya adalah budaya membaca mereka, jadi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang pensiunan itu rata-rata mereka aktivitas di lingkungannya itu berkaitan dengan buku gitu, mengenalkan buku kepada anak-anak. Ya pojok-pojok baca gitu ya. Nah kita di segede ini perumahan, ada nggak satu rumah baca aja? Nggak ada ya? Ya. Di mana ada? Blok C ada. Nah harusnya setiap blok itu ada rumah bacanya gitu. Kemudian nanti di sini ini kan ada ruangan nih, luas tuh di Auning. Ya. Kalau tiap pekan kita di sini ada misalnya ada satu rak berisi buku-buku gitu ya. Setiap seminggu seberapa kali gitu dibuka, baca, anak pada baca gitu ya. Itu salah satu untuk mengisi waktu bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi program DKM ya, supaya anak-anak punya bahan bacaan gitu. Karena memang walaupun sekarang sudah banyak informasi melalui gadget, tetap buku itu tidak bisa digantikan gitu dengan gadget ya. Karena kalau sudah main gadget bukan baca buku ya. Banyak buku di gadget itu PDF gitu ya. Tapi kalau sudah pakai gadget yang dibuka ya Facebook lagi, ya IG lagi, ya itu lagi gitu. Tapi kalau udah dipakai buku,
dia nggak bisa kemana-mana, pasti yang dibaca bukunya gitu. Maka bagaimanapun buku tetap tidak bisa digantikan dengan gadget ya. Maka mungkin mudah-mudahan nanti kita usulkan ke DKM atau ke pesantren, karena pesantren juga belum punya perpustakaan sebenarnya yang resmi gitu, ruangannya belum cukup ya, selain buku-buku yang di kantor saja. Nah, itu penting supaya anak-anak itu terisi waktunya gitu. Supaya anak-anak tidak ya kalau kita lihat kadang suka kasihan juga gitu, anak itu kelantang-kelinting main kemana gitu, nggak jelas gitu, nggak terarah gitu ya. Padahal semakin hari semakin besar tuh ya, semakin remaja gitu, semakin dewasa gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya mutolaah, tapi juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah kemampuan atau skill-skill gitu ya. Skill kalau perempuan memasak misalnya, skill keterampilan ya, skill misalnya benerin keran gitu ya. Jadi anak-anak laki itu jangan dikit-dikit nanti manggil tukang, dikit-dikit manggil tukang gitu ya. Harusnya anak-anak kita yang laki-laki diajarkan bagaimana kalau ada keran yang rusak, cara mengganti keran yang gitu-gitu ya. Itu bisa gitu. Khususnya kalau harus ngeganti paralon buat mesin jet pump itu harus ke tukangnya gitu. Tapi yang ringan-ringan gitu ya, ganti kunci gitu, ganti kunci kan itu gampang gitu. Ya. Nah itu bisa dilatihkan kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak terutama yang laki-laki. Nah, kemudian oleh karena itu penulis buku ini menyarankan ya kita harus memiliki lembaga-lembaga lembaga-lembaga, kalau mungkin di kita ada ya Karang Taruna mungkin ya, atau ada klub. Kalau di Mesir itu ada klub nadi ya, klub-klub olahraga, klub-klub kesenian, sanggar-sanggar gitu ya, tempat-tempat kursus gitu. Nah kita di sini punya BIC, Bunyan Islamic Center. Kedepannya itu harus terpenuhi oleh itu gitu. Jadi Bunyan Islamic Center ini bukan hanya urusannya kajian-kajian seperti ini saja, yang buat orang tua itu pun belum banyak gitu yang ngikutnya gitu ya. Nah ke depan harus semua, sekarang kan sudah mulai nih ada anak-anak pengajian sore itu TPQ gitu ya. Nah nanti harus bergeser ke yang lain-lain ya. Mungkin tadi kalau kita ada tifan di sini ya untuk anak-anak santri, mungkin juga ada tifan buat anak-anak komplek gitu ya, sehingga setiap Ahad pagi anak-anak komplek di sini ikut latihan gitu. Kemudian ada tadi perpustakaan gitu, sehingga nanti lebih dirasakan manfaatnya biar anak-anak bisa terisi waktu luangnya ya. Adapun kita di rumah ya, kalau itu belum terjadi di rumah ya, di rumah kita harus mengisi waktu, terutama juga yang perlu dikembangkan di keluarga adalah interaksi antara ayah dengan anak-anak ya, ibu dengan anak-anak ya. Jadi sebagai orang tua itu harus memiliki agenda membersamai anak ya. Jadi membersama itu berbeda dengan jadi misalnya begini, ada ayah ke masjid dengan anak, itu berbeda dengan ayah ke masjid bersama anak. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ke masjid bukan sekedar kita datang ke masjid kemudian ya kita di masjid ya tidak ada interaksi ya. Misalnya ketika ayah dan anak ke masjid, selama perjalanan dari rumah ke masjid itu sempatkan ada obrolan ya, ada cerita gitu, ada apa gitu. Jangan sampai yang penting mah ke masjid aja gitu ya, atau ada ke masjid anak dipaksa-paksa gitu, sehingga seolah-olah ini hanya kebutuhan orang tuanya
Ya. Jadi kita perlu untuk bersama dengan anak, atau ketika kita ada waktu membacakan cerita buat anak. Ya. Itu untuk mengisi kekosongan juga. Atau yang sering kali diminta oleh anak itu biasanya adalah cerita kita. Ayah ceritain dong waktu dulu waktu di sekolah gitu. Itu kalau saya sering minta cerita seperti itu. Gimana? Pernah juga minta anaknya cerita tentang kita. Ya. Ayah ceritain dong dulu waktu ayah lagi kecil gitu. Kalau saya gini, waktu kecil tuh ya ayah itu kecil. Sampai anak sudah suka udah nebak juga yang gitu dong. Ya, semua juga waktu kecil katanya. Ceritain mau cerita gitu. Karena kita juga suka kehabisan cerita. Tapi anak-anak ya mengulang cerita juga ya ulangi aja gitu. Anak seneng gitu. Ya. Karena di situ dia mengenal kita. Dari situ kita mungkin punya cerita-cerita yang kadang cerita-cerita yang konyol gitu, anak ketawa-tawa dengan anak-anak gitu ya. Di situ kedekatan itu yang sangat berharga dan sangat berarti sebenarnya buat anak-anak. Jangan dianggap misalnya kita menceritakan kekonyolan kita waktu kecil itu harga dia jadi rendah gitu. Kita jadi tidak berharga daripada anak-anak. Justru kita mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa, karena mereka juga nanti bukan akan konyol juga seperti itu gitu. Ya jangan sampai anak-anak ketika mengalami kekonyolan itu mereka masih jadi minder gitu. Karena masing-masing orang kan pernah bersalah, pernah melakukan kekeliruan, itu hal yang biasa gitu. Ya. Nah, tapi juga sampaikan juga bagaimana heroisme kita gitu ya. Pengalaman-pengalaman baik kita disampaikan itu menjadi nilai bagi anak-anak, dan itu bagian dari yang mengisi kekosongan dengan anak-anak ya. Sehingga mudah-mudahan dengan hal demikian kita bisa mengisi waktu anak-anak dengan sebaik-baiknya ya. Ini beberapa hadis, beberapa ayat yang bisa dijadikan landasan untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan anak-anak. Di antaranya ayat tentang i'dad ya. Surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah oleh kalian sekemampuan kalian dari kekuatan. Jadi harus bersiap-siap untuk membangun kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan intelektual gitu ya. Dan untuk berkuda ya wa min ribatil khail ya, mengekang kuda, artinya menunggang kuda. Ya mungkin kalau sekarang kudanya sering dianalogikan dengan mobil mungkin atau dengan kendaraan. Ya anak-anak minimal usia anak-anak harus usia TK sudah main sepeda gitu. Jangan kayak saya bisa naik sepeda itu kelas SMP baru naik sepeda. Karena trauma. Nah ini juga hati-hati nih. Kadang ketika anak jatuh, ketika anak kecelakaan dalam bermain, itu kita sikapi dengan biasa saja. Jangan berlebihan. Saya pernah jatuh dari sepeda waktu anak kecil. Ya, sama kakak dimarahin banget gitu, udah masa sakit ya. Udah sakit, udah malu karena jatuh gitu ya. Sampai rumah dimarahin. Ya. Kami bilang, kalau gak bisa udah jangan main sepeda. Akhirnya sejak saat itu saya gak berani naik sepeda, gak berani dibonceng. Ya, baru berani-berani kelas 1 SMP. Ya, berani dibonceng itu bukan berani naik sepeda, baru berani dibonceng itu dipaksa sama kakak dibonceng. Karena trauma. Ya, baru kemudian udah berani dibonceng, akhirnya saya juga malu kalau nggak bisa naik sepeda ya. Akhirnya saya malam-malam belajar dikit-dikit ya di tempat yang gelap karena malu ketahuan belum bisa naik sepeda. Akhirnya bisa. Ya. Nah itu mungkin kalau sekarang kalau kuda nggak bisa karena memang kita mungkin udah bukan zamannya naik kuda atau belum ada kesempatan. Ya minimal hal-hal tadi. Usia berapa anak bisa naik sepeda, naik motor mungkin ya kita juga harus bijaksana juga gitu ya. Saya baru
ya mengkondisikan anak bisa naik motor ya kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu pun ya kita berikan pemahaman gitu. Jangan sampai anak dilepas udah anak SD dikasih motor terus kita nggak atur gitu ya, akhirnya mereka ya tidak bijaksana dalam berkendaraan gitu. Itu juga berbahaya, apalagi sudah berani jauh balik kebut-kebutan, itu kan mengkhawatirkan. Nah, setidaknya kita memastikan anak ya SMA sudah bisa naik motor lah gitulah, walaupun nanti mungkin kita batasi. Kemudian naik kendaraan, misalnya naik mobil, bukan naik, sekarang mobil satu bagian ya, mengendarai mobil gitu. Misalnya lulus SMA anak sudah mulai berlatih punya kemampuan untuk menyetir mobil gitu, karena itu bermanfaat sekali gitu ya, baik buat dirinya atau mungkin buat nanti ketika di pekerjaan mungkin akan jadi credit point gitu ya. Kalau ada ketika ngelamar bisa nyetir nggak, bisa, itu jadi credit point buat seseorang, buat anak kita gitu ketika kita memberikan pelatihan itu seperti. Jadi bisa jadi kalau dikiaskan, dianalogikan mengendarai kuda itu dengan mengendarai kendaraan saat ini. Walaupun secara harfiah ya kita juga kalau memang ada kesempatan ya bagus saja mengajar anak-anak untuk berkuda, karena berkuda ini bukan sekedar mengendarai ya, karena dalam berkuda ini yang paling penting itu sebenarnya bukan mengendarai kudanya, tapi bersatunya hati kita, hati kuda ya. Jadi Ustadz Uwo sama anak-anak saat ini pernah berlatih kuda ke Agim ya. Tugas pertama atau pelatihan pertama itu adalah mandiin kuda, ngurusin kuda. Jadi kita itu harus klop dengan kudanya harus nerima kita gitu ya. Nah, itu caranya dengan kita bagaimana mengurusnya gitu ya, bagaimana kita ya, kalau kita nonton film Ertugrul atau film Osman ya, kuda itu seperti sayapnya gitu. Jadi dia itu menamai kudanya, ngobrol dengan kuda gitu. Jadi kalau dia lagi gundah, curhatnya bukan ke teman tapi ke kuda. Artinya sudah menyatukan hatinya dengan si kuda itu, sehingga apapun keinginan kita, kuda itu ngerti gitu. Dan kuda itu memang ditugaskan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana berbedanya kuda tunggangan dengan kuda zebra. Kenapa kuda zebra tidak dijadikan kuda tunggangan? Karena secara alamiah fitrahnya kuda zebra itu tidak mau ditundukkan oleh manusia. Berbeda dengan kuda tunggangan biasa. Jadi memang makanya dalam secara fikih kuda itu nggak boleh disembelih. Terutama khimar ya, khimar itu nggak boleh dimakan dagingnya. Kenapa khimar nggak boleh dimakan dagingnya? Karena fungsinya bukan buat makanan, tapi buat alat transportasi. Demikian juga kuda sebenarnya, walaupun kuda boleh lah, ya ada yang membolehkan gitu, tetapi tidak sesuaikan fungsinya. Nah, itulah kira-kira yang kita bahas hari ini adalah bagaimana mengisi hari-hari kosong anak-anak dengan kegiatan yang bermanfaat, khususnya mulai dengan ibadah rutin gitu ya, kemudian juga aktivitas lainnya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa memberikan pengalaman, memberikan nilai-nilai dalam hari-hari anak-anak kita. Baik, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.